Aditya murka karena berani-beraninya Rianti mengikuti Aditya yang sedang berselingkuh. Aditya pun pada akhirnya menceraikan Rianti. Halo semua, balik lagi bersama dengan Dramanesia. Wah, ini nampaknya bakal banyak drama-drama nih di episode besok ya, melihat apa yang terjadi pada episode tadi. Ini benar-benar menjadi sebuah acuan kalau pada akhirnya ini seperti karma yang bakal menimpa Rianti. Suka nggak suka, mau nggak mau, sikap Rianti terhadap Mutiara ini berdampak juga atas sikap dari Rianti yang bakal diterima oleh Rianti dari sang suami, yaitu adalah Aditya. Ya, memang nggak bisa dipungkiri, Aditya ini adalah seorang suami yang ibaratnya apa ya, sama sekali nggak suka banget itu loh bersama dengan Rianti. Lebih suka memilih bersama dengan perempuan lain. Bahkan ya kita semua tahu ketika bersama dengan Widuri pun juga dulu seperti itu. Hingga pada akhirnya ini membuat Aditya pun juga seakan-akan benar-benar seperti nggak puas lah dengan satu perempuan. Makanya sampai berselingkuh seperti ini. Tapi ternyata Aditya ini mengetahui ketika diikuti oleh Rianti. Dan hal ini benar-benar bikin Aditya pun juga sama sekali nggak bisa lagi menahan rasa emosinya kepada Rianti. Sebetulnya Aditya nih pada episode besok menjelaskan juga kalau ia tahu kalau Rianti ini memasang Google Maps, memasang perangkap lah dalam tanda kutip, sehingga membuat Aditya seperti terperangkap seperti ini. Aditya pun juga tahu, cuman Aditya nggak mau terlalu ambil pusing. Karena bagi Aditya, kehilangan Rianti, ada Rianti atau tidak, itu bukan perkara yang hebat. Karena bagi Aditya, yang terpenting ia bisa bahagia seperti apa yang ia mau. Nah, uniknya memang ya, Aditya ini tuh memang baik sebagai seorang ayah, sebagai orang tua. Tapi untuk sebagai seorang suami itu, wah bahaya banget nih. Bener-bener tukang selingkuh banget. Tapi, di sini Rianti pun juga menangis. Tentu tidak bisa menerima dengan kejadian yang ada. Maksudnya udah kaget selingkuh, tapi kok malah ngomongnya tuh kayak gini. Tapi ya balik lagi, justru Aditya malah menyalahkan Rianti karena kenapa harus mengikuti seperti ini. Kenapa? Bukan diam di rumah, bohong, dan lain sebagainya macam itu buat apa? Sehingga hal ini pun juga bikin Aditya makin gak tahan lagi, muak dan gak bener-bener lagi bisa kasih toleransi kepada Rianti. Dan pada akhirnya menceraikan Rianti ini. Tujuannya apa jelas ya. Sebetulnya memang Aditya tuh udah lama nggak nyaman bersama dengan Rianti. Terlebih lagi dengan sikap Rianti, banyak kebohongan. Seperti kopi aja nanti bakal dibahas lagi ya. Yang katanya buatan Rianti ternyata buatan dari Mutiara. Ini tuh benar-benar ibaratnya menjadi sebuah hal yang bakal dibincang. Yang membuat Rianti pun juga ketar-ketir bukan main. Karena balik lagi, untuk hal kecil aja, Rianti nggak tahu gimana caranya membahagiakan suami. Gimana hal yang besarnya. Makanya contoh kopi yang tadi pun juga bakal dibahas kembali. Bahkan Aditya pun juga berkata, takaran kopi yang kamu buat itu bukan buatan kamu, tapi itu buatan Mutiara. Saya tahu betul. Sehingga ketika yang harusnya seorang istri ketika melabrak suami itu ibaratnya istri yang benar gitu ya ibaratnya. Tapi ini justru malah sebaliknya. Dan kelihatan banget sih dengan cara Aditya berselingkuh pun juga memang udah gak nyaman bersama dengan si Rianti ini. Terlebih lagi Rianti yang protektif, sok-sokan ingin menjadi istri yang baik tapi enggak. Ya ini kan bikin Aditya pun juga sama sekali gak bisa gak bisa lagi bertahan lah dengan situasi yang ada. Maksudnya Rianti tuh dengan nunjukin sikap yang gak bisa adil terhadap banyak orang aja tuh udah kelihatan banget lah. Bikin Aditya pun juga mikirin teman-teman. Maksudnya di episode besok itu adalah melihat bagaimana tidak adilnya Rianti kepada Mutiara. Perbedaan bagaimana antara Bi Ipah dan juga Bi Nunu yang benar-benar signifikan tuh kelihatan banget. Dan ternyata Aditya tuh merhatiin selama ini. Seperti yang menjelaskan tadi di awal video. Sehingga bagi Aditya ini udah gak bisa lagi dikasih toleransi dan suka gak suka mau gak mau. Maka Aditya pun juga harus menceraikan Rianti. Dan teman-teman tahu Rianti pun juga hanya bisa menangis. Balik lagi teman-teman, memang ini menjadi permasalahan yang cukup pelik juga. Tapi dengan adanya perceraian ini bakal membawa kembali Aditya kepada Widuri. Gak bisa dipungkiri, memang Widuri ini adalah perempuan pertama yang bahkan menemani Aditya tuh dari susah teman-teman. Benar-benar dari susah. Kita semua tahu ceritanya seperti apa. Nanti pun juga bakal menemukan bukti, menemukan kerang. Teman-teman tahu yang pada akhirnya tahu kalau itu adalah milik dari Mutiara. Ya nanti bakal membawa Aditya itu sendiri kepada siapa sang pemilik dari kerang ini.
Lalu nanti pun juga kita bakal melihat kedekatan yang sangat dekat antara Mutiara dan juga Aditya. Bahkan nanti Aditya pun juga tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Bayangin aja teman-teman ya, untuk hal-hal yang spesifik ini aja bener-bener diperhatiin banget lah. Makanya ini ceritanya semakin seru juga. Sedangkan bagi Rianti sendiri tuh seperti seperti karma, seperti petir di siang bolong. Karena tentu aja Rianti tidak akan pernah menyangka kalau rumah tangganya harus berakhir seperti ini. Terlebih lagi yang harusnya salah adalah sang suami, teman-teman, justru malah Rianti yang disalahkan. Ya apa boleh buat, Rianti pun juga nggak bisa berbuat apa-apa toh. Yang bekerja selama ini pun juga Aditya, yang kaya raya pun juga Aditya, dan Rianti ini hanya seorang istri yang biasa-biasa saja, yang hanya menikmati semua fasilitas yang ada. Makanya Aditya pun juga jadinya seperti ini. Memang salah apa yang dilakukan oleh Aditya, tapi ini ada sisi baiknya juga buat Mutiara ke depannya. Mutiara akan jauh lebih dekat dengan bapaknya Aditya, bakal bisa lebih mengetahui Aditya itu siapa, Mutiara itu siapa, dan lain sebagainya macamnya. Tapi memang ya ini bakal menjadi sebuah permasalahan baru dan harus ada kewaspadaan baru dari Mutiara, karena Mutiara pun juga harus lebih berhati-hati. Karena bukan gak mungkin nanti akan semakin jahat, belum lagi Sandra pun juga sama. Ini bakal bener-bener harus harus diperhatikan juga. Dan semoga Mutiara pun juga selalu dalam lindungannya, dan juga BIP pun juga bisa terus melindungi Mutiara. Sebetulnya sih kalau Mutiara tuh meskipun masih muda, cukup dewasa secara pemikiran ya, nggak terlalu baper banget diganggu sama Rianti dan lain sebagainya macamnya. Sama Sandra pun juga mau diapain pun juga nggak bergeming dan lain sebagainya macamnya. Cuman tetap aja karena ini cukup mengganggu, ya bagi Mutiara tetap harus diselesaikan juga kan. Makanya gak heran sih akibat dari semua itu bakal berpengaruh banget sama sikap Mutiara, teman-teman. Maksudnya banyak hal yang bakal terjadi. Nggak sabar juga melihat bagaimana Mutiara tahu kalau Aditya itu adalah ayahnya. Tentu prosesnya akan sedikit panjang, tapi nanti bakal menemukan fakta-fakta. Kenapa begini ya, kenapa begitu, ini apa ya, bukti apa lagi, dan lain sebagainya macamnya. Aditya pun juga sama, jadi kayak ada hikmahnya aja. Jadi Rianti ini kan nggak bisa dipungkiri itu mengganggu rumah tangga Widuri dan juga Aditya di masa lalu. Mungkin kalau Rianti nggak ada, ya Widuri dan juga Aditya tuh baik-baik aja. Walaupun ya faktanya Rianti ini adalah ibu kandung dari Mutiara, tapi tetap aja bagi Aditya ini sangat merusak apa yang terjadi. Tapi balik lagi, ada hal yang sangat menariknya, karena kedekatan yang dulu mungkin Rianti selalu harapkan bersama dengan Aditya dan sang suami, justru malah si Mutiara ini yang makin dekat dengan Aditya. Dan ini pun juga bakal memunculkan kecurigaan. Nanti pun juga bukan cuma Aditya, Rianti pun juga mulai merasakan ini kok ada yang aneh ya sama anak ini tuh. Mutiara ini sebetulnya anak siapa sih? Kok terlalu banyak kesamaan, dan ngerasa kalau Mutiara ini seperti anak kandungnya. Wah, apakah besok bakal terbongkar? Kita tunggu saja. Ayo, siapa yang udah gak sabar bertemu lagi dengan Mutiara dan juga Kenzo di episode selanjutnya. Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Min, dan sampai jumpa lagi, dadah.